tolong dong bantuin gua, bantuin saya. Nih lagi pandemik nih, lagi krisis, lagi COVID-19, COVID-20, 21, 22, 23. We never know, kita nggak pernah tahu. Bahkan sampai ada orang yang DM saya, mereka ada yang mau bunuh diri, curhat ini itu, sekarang kehidupan sedang sulit. Well, nggak harus zaman pandemik gini, nggak harus zaman krisis begini. Tapi dari dulu, udah banyak kan sering mengeluh begini, betul nggak? Sudah banyak orang yang terjebak dalam sebuah kehidupan, dalam sebuah skenario nasib yang tentunya itu semua gara-gara dia yang tidak menguntungkan. Hutanglah masih banyak, ya, anak masih kecil, istri hamil besar, debt collector datang-datang, ya, gedor-gedor pintu, woi, assalamualaikum, bayar hutang. Pernah nggak Anda ngerasain seperti itu? Atau kalau Anda sedang bahagia hari ini, siapa tahu kita nggak pernah tahu, namanya kehidupan mungkin berputar, gitu ya. Kita harus siap dengan sebuah pemikiran, dengan sebuah mindset, kalau something bad happen in the future, kalau memang Allah sedang menguji kita, kalau memang ternyata kita dapat musibah, kalau ternyata kita bangkrut. Well, nauzubillah min dzalik, semoga tidak, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Kita harus bekerja keras. Kita saatnya sekarang harus bisa mengantisipasi kesuksesan, juga antisipasi kegagalan. Loh, coach, kok kenapa antisipasi kesuksesan? Iya, karena banyak orang itu yang justru gagal, yang justru malah jatuh kehidupannya karena mereka tidak mengantisipasi kesuksesan. Karena kalau mereka gagal, memang wayahna, sudah seharusnya mereka bangkit, nggak punya pilihan. Ya, tapi banyak orang yang akhirnya nggak kemana-mana, kalah sama kompetitornya katakan, atau dia lengah karena dia sudah merasa nyaman, dia merasa bahagia. Ketika dia merasa nyaman, bahagia harus ya, mau lagi jatuh atau kaya, ya lagi berhasil, Anda harus bahagia. Dia merasa nyaman, gue nggak harus ngapa-ngapain, saya nggak harus berbenah, saya nggak harus memperbaiki diri. Well, ini adalah detik-detik kematian Anda. Ups, maksudnya bagaimana? Dan ternyata benar adanya, saya melihat yang saya maksudkan adalah begitu banyak orang yang akhirnya nggak kemana-mana karena merasa sudah nyaman. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda sekarang sedang tidak nyaman? Oke, banyak nanya ke saya, ya coach, minta dong petunjuknya, coach, boleh dong diajarin bisnis, coach, ada nggak peluang usaha, bro, tolong dong, gue lagi butuh begini nih, gue lagi ditagih hutang ini itu dan seterusnya. Oke, gue kasih bantuan, nih ada peluang usaha, nih gue ada pekerjaan, nih mau nggak bisnis? Jangan bisnis, gue nggak ada bakat. Oke, lo bisa nggak bantuin gue jualan? Oh, saya nggak bakat jualan, malu gue, gengsi. Oke, kalau begitu saya pengen, bisa nggak ini saya kasih dropshipping, ya, Anda nggak perlu nyetok barang, ya kan, tapi Anda bisa jualan dapat komisi. Aduh, saya gaptek, saya nggak ngerti digital marketing. Sering mendengar seperti itu? Bukan Anda, orang di luar sana. Ya, yang paling banyak saya temui itu adalah, oke, mau nggak? Yuk kita jualan. Coach, saya nggak bakat jualan, gengsi jualan. Apa kata orang-orang? Apa kata keluarga? Apa kata calon? Apa kata Allah? Anda memikirkan apa yang mereka katakan ketimbang apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Apa kata hati Anda, atau jangan-jangan kata-kata atau kalimat dari orang tua Anda, suami atau istri Anda, anak Anda tidak Anda dengarkan. Yang lebih Anda dengarkan justru orang-orang di luar sana yang juga nggak peduli sama Anda. Tapi karena Anda gengsi, karena Anda merasa bahwa nggak cocok jadi seorang salesperson, karena kayaknya turun harkat martabat derajat kehidupan Anda ketika Anda jual sesuatu, Anda gengsi. Hello, ingat, gengsi tidak membuat Anda kaya. Tapi kalau Anda kaya, hidup Anda akan bergengsi. Ketika saya menjadi seorang dokter, lalu saya hutang 2 miliar, saya seorang trainer, saya seorang life coach, saya seorang amazing mentor, saya seorang penulis buku bestseller, dan saat itu saya hutang 2 miliar, apa yang saya lakukan? Saya buang jauh gengsi saya, karena saya ingin punya kehidupan yang bergengsi. Saya jualan apapun, saya keliling-keliling, saya dibego-begoin, dokter bego, dan seterusnya. So what? Dan saya belajar dari begitu banyak orang sukses bahwa mereka nggak peduli dengan gengsi mereka peduli dengan impian mereka fokus dengan apa yang mereka inginkan, mereka komitmen dengan tujuan hidup mereka.
Karena gengsi itu hanya masalah pikiran, gengsi itu hanya masalah rasa. Ketika rasa itu justru bisa Anda kalahkan, dan Anda akan mendapatkan rasa yang lebih baik dan jauh lebih bergengsi ketika Anda memiliki impian Anda, itu adalah kemenangan Anda. So guys, please listen to me, dengarkan saya. Hey, perhatikan. Oke? Buang gengsi Anda, karena gengsi tidak membuat Anda kaya. Kalau gengsi membuat Anda kaya, yuk kita gengsi bareng-bareng. Masalahnya, gengsi tidak membuat Anda amazing. Tapi kalau kehidupan Anda amazing, hidup Anda akan jauh bergengsi. Apakah Anda siap membuang gengsi Anda sekarang?